Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sulfani Rahmah dari kelas 2 TBIP. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi yang diampu oleh Ibu Ellen Prima MA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter yang di dalamnya itu membahas pengertian dari pendidikan karakter, kemudian fungsi dari pendidikan karakter, tujuan, faktor-faktor yang membentuk pendidikan karakter, dan yang terakhir yaitu pentingnya pendidikan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai pendidikan karakter. Di sini ada yang tahu apa sih arti pendidikan karakter? Tidak. Ya, jadi pendidikan karakter itu memiliki arti di mana pendidikan itu merupakan suatu usaha seseorang untuk merubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu merupakan proses pendewasaan yang dilakukan dengan pendidikan. Sedangkan karakter itu adalah sifat atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Jadi jika digabungkan maka pendidikan karakter itu memiliki arti suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan membangun potensi pada peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi pribadi yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat. Dari pengertian pendidikan karakter sudah dapat terlihat apa tujuan dari pendidikan karakter. Ada yang tahu apa tujuan dari pendidikan karakter? Menurut saya, tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk mendidik karakter seseorang menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, jawaban yang bagus. Tujuan dari pendidikan karakter itu seperti yang tadi dijawab oleh Mbak Isna, yaitu untuk mengubah karakter seseorang menjadi lebih baik. Tujuan yang lainnya itu ada 3, yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab anak sebagai tonggak penerus bangsa. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi seorang manusia yang mandiri, berwawasan, berilmu, kreatif, dan juga berbudaya. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan perilaku terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal. Jadi secara umum tujuan dari pendidikan karakter itu dilakukan untuk mendidik para siswa agar menjadi pribadi yang bermartabat. Tujuan pendidikan karakter juga bisa menjadi strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah-ubah sehingga mampu membentuk identitas yang kokoh dari setiap individu. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter itu untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya itu berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan juga senang bergotong royong. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, dalam diri peserta didik itu harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Nilai-nilai pembentuk karakter tersebut diantaranya itu ada 6. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua sifat toleransi, yang ketiga kemandirian, yang keempat itu ada semangat kebangsaan, yang kelima peduli sosial, dan yang terakhir yaitu rasa tanggung jawab. Ya, jadi kita sudah mengetahui pengertian pendidikan karakter dan juga tujuan dari pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan karakter. Di sini ada yang tahu apa fungsi dari pendidikan karakter? Menurut saya, dilihat dari pengertian dan tujuan pendidikan karakter tersebut, fungsi dari pendidikan karakter yaitu untuk membuat suatu individu memiliki akhlak yang baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Mbak Mida bahwa fungsi dari pendidikan karakter itu untuk membentuk karakter seorang menjadi baik.
Fungsi yang lainnya itu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati mulia, dan berperilaku yang baik. Kemudian ada juga untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat dan multikultur. Selanjutnya yang ketiga, untuk meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Tetapi secara general, fungsinya itu untuk membentuk karakter seseorang sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan juga berperilaku baik. Karakter education atau pendidikan karakter ini harusnya dilakukan sejak anak berusia dini, karena anak usia dini itu gampang atau mudah untuk dibentuk karakternya. Nah, karakter yang dibentuk itu karakter dalam hal agama dan juga sosial. Dan yang membentuk itu yang pertama itu dari lingkungan keluarga, kemudian ke lingkungan di sekitar anak tersebut atau lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter itu harus dipaksakan, dan pendidikan karakter itu tidak bisa secara instan, tapi harus bertahap atau berulang-ulang seperti itu. Selanjutnya, faktor yang berperan dalam pembentukan karakter pada masa kanak-kanak. Di sini ada yang tahu faktor yang berperan itu apa aja? Faktor orang tua. Iya, ada lagi? Faktor lingkungan. Iya. Jadi selain dari faktor orang tua dan juga lingkungan, itu ada dua faktor lagi, yaitu faktor genetik dan gender, dan yang kedua itu adalah faktor sosial. Saya izin bertanya. Selanjutnya, faktor yang berperan dalam pembentukan karakter pada masa kanak-kanak. Di sini ada yang tahu faktor yang berperan itu apa aja? Faktor orang tua. Iya, ada lagi? Faktor lingkungan. Iya. Jadi selain dari faktor orang tua dan juga lingkungan, itu ada dua faktor lagi, yaitu faktor genetik dan gender, dan yang kedua itu adalah faktor sosial. Ya, saya izin bertanya. Ya, bagaimana? Faktor genetik itu faktor yang seperti apa ya? Terima kasih. Ya, jadi faktor genetik itu faktor yang diturunkan oleh orang tuanya. Jadi misalkan sifat anak itu mirip dengan sifat dari orang tuanya, seperti itu. Selanjutnya itu contoh dari pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang tahu contohnya itu apa? Mungkin seperti orang tua terhadap anak untuk belajarkan puasa, biar agar dewasanya tuh terbiasa untuk puasa gitu. Ya, ada lagi? Kebiasaan untuk mengajarkan sholat. Ya, jadi dua contoh itu merupakan masuk dalam hal mengajarkan dalam hal agama. Ada juga yang mengajarkan untuk selalu rutin mengajak berkomunikasi anak. Pada kehidupan sehari-hari, seseorang itu bisa saja melakukan tindakan bohong, atau anak itu kan sering bohong. Nah, anak itu sering bohong umumnya itu dilakukan agar tidak dimarahi oleh orang tua. Jadi mereka itu merasa takut untuk mengatakan sebuah kejujuran, dan ini itu hal yang salah. Seharusnya anak itu bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tuanya, seperti itu. Ya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pentingnya pendidikan karakter pada anak usia dini. Nah, pendidikan karakter anak itu dapat dikatakan sebagai pendidikan plus-plus karena pendidikan ini melibatkan berbagai macam aspek, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, efektif atau perasaan, dan juga aksi atau tindakan. Nah, pendidikan karakter akan belajar secara efektif dengan adanya tiga aspek ini, yaitu aspek kognitif, efektif, dan juga aksi, seperti itu. Pendidikan karakter yang dilakukan secara sistematis dan konsisten itu akan melahirkan seorang anak dengan emosi yang cerdas. Kecerdasan ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Dan pembahasan kita pada hari ini, maaf jika ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang belum kalian begitu pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.